Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat kehidupan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya, istiqomahan, dan juga keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tak lupa salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Para hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita masuk di surat At-Tariq. Seperti biasa, kita akan baca dulu surat At-Tariq yang akan kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafidh. In kullu nafsin lamma 'alayha hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib. Yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Yawma tubla as-sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir.
At-Tariq. Ibnu Katsir mengatakan wahia makkiyah. Surat At-Tariq termasuk ke dalam kategori surat makkiyah. Dan ini tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat menurut para ulama tafsir. Semuanya mengatakan surat At-Tariq termasuk bagian surat makkiyah. Dan beliau kemudian memberikan argumentasi riwayat dari Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Khalid bin Abi Jabal. Beliau menuturkan bahwasannya beliau pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bani Saqif. Di mana Bani Saqif ini? Di Taif. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdakwah ke Taif. Ketika dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah sudah mulai tidak kondusif. Bukan hanya cacian, bukan hanya makian, bahkan intimidasi fisik. Dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Nabi mencoba ke tempat yang lain, ke wilayah yang lain, ke kabilah yang lain dengan harapan dakwah Nabi itu bisa diterima. Salah satu kemudian yang menjadi tujuan dakwah Nabi yaitu ke Taif, ke Bani Saqif. Kata Khalid, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat At-Tariq dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan bahwa surat At-Tariq ini Allah turunkan ketika masih periode Mekah. Maka kemudian nanti penggolongan kategori apakah surat ataupun ayat dari Makkiyah ataupun Madaniyah, maka kemudian standarnya lihat apakah diturunkan sebelum hijrah atau setelah hijrah. Maka surat ini tidak disebut dengan surat Taifiyah, tetapi masuk kategori surat Makkiyah. Kenapa? Karena Nabi dakwah ke Taif ini sebelum hijrah ke Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah ke Bani Saqif di Taif ini, Nabi menyampaikan ataupun membacakan surat At-Tariq dari awal sampai akhir. Kata Khalid, "Fawa'aituha fil jahiliyah wa ana musyrik." Saya hafal surat At-Tariq ketika masa jahiliyah walaupun masih dalam keadaan musyrik. Walaupun masih dalam keadaan musyrik, Khalid ini sudah menghafal ataupun sudah hafal surat At-Tariq yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma qara'tuha fil Islam. Kemudian aku baca kembali surat At-Tariq ini setelah masuk ke dalam Islam. Setelah menjadi Muslim, kemudian beliau membacakan lagi surat At-Tariq. Fada'atni Saqif. Bani Saqif kemudian mengundangku. Mereka mengatakan, "Mada sami'ta min hadzal rajul?" Apa yang kamu dengar dari orang ini? Maksudnya apa yang kamu dengar dari sosok Muhammad ini? Faqaratuha alaihim. Maka kemudian beliau membacakan kepada Bani Saqif ini surat At-Tariq. Faqal, lalu mengatakan, faqala man ma'ahu min Quraisy, maka ada orang yang bersama mereka, bersama Bani Saqif ini di antara orang Quraisy. Nahnu a'lamu
a'lamu bisahibina. Kata orang Quraisy ini, kami yang lebih tahu, kami yang lebih kenal terhadap orang ini, terhadap Nabi Muhammad. Kami yang lebih tahu dengan sosok Muhammad ini siapa. Lau kunna na'lamu ma yaqulu haqqan lattaba'nahu. Kalaulah kami tahu apa yang dikatakan benar, pasti kami mengikutinya. Nah, ini orang Quraisy itu mengcounter supaya kaum Bani Saqif ini tidak menerima dakwah Nabi. Bahkan ketika Nabi berdakwah di Taif itu sampai dicaci maki, dihina-hina, dilemparin batu sampai kaki Nabi itu berdarah. Dilempari oleh Bani Saqif. Turun malaikat Jibril memberitahu bahwasanya Allah mendengar apa yang diucapkan oleh Bani Saqif kepada engkau wahai Muhammad. Allah tahu apa yang dilakukan oleh Bani Saqif kepada engkau Muhammad. Maka apapun yang kau minta pasti Allah kabulkan. Bahkan Allah mengutus malaikat penjaga gunung menawarkan, kalau engkau minta oleh Muhammad, saya akan timpakan gunung itu ke Bani Saqif. Tapi Nabi gimana Pak? Nabi tetap bersabar. Mudah-mudahan nanti kelak ada anak cucu yang terlahir dari mereka itu dalam keadaan Muslim, menerima Islam. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memperhatikan rentang waktu masa depan. Ya nggak apa-apa ditolak hari ini, barangkali nanti diterima. Kalau dihancurkan nggak akan ada gitu. Ya, dari golongan Saqif, orang-orang yang kemudian nanti beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Nah kemudian Ibnu Katsir menukil riwayat dari Imam An-Nasai dari sahabat Jabir mengatakan sholat Mu'adun al-Maghrib. Dalam banyak lain sholat Isya-nya. Jabir pernah mengimami sholat Isya, kemudian membaca surat Al-Baqarah dan juga membaca surat An-Nisa. Kebayang Pak? Baca surat Al-Baqarah berapa ayat Pak? Al-Baqarah 286 ayat plus surat An-Nisa berapa? 186 ya. Itu dua surat dalam satu rakaat. Di antaranya kemudian ada yang keluar dari jamaah, sholat sendirian, kuat waktu panjang. Kemudian sampai kepada telinga Mu'ad, ada orang yang sholat sendirian tidak berjamaah. Kata Mu'ad, huwa munafik, dia seorang munafik. Tak terima disebut orang munafik, diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang benar? Imam yang bacanya panjang atau makmum? Kan itu yang mengundurkan diri. Maka ternyata yang ditegur oleh Nabi adalah Mu'ad. Afakan ya Mu'ad, apakah engkau mau menjadi orang yang menjadi penyebar fitnah wahai Mu'ad? Maka nayafika antaqra bis samai wa qari wa syamsi wa duhaha, atau yang semisalnya. Cukup bagi engkau membaca surat Al-Qari atau membaca surat Asy-Syamsi wa duhaha, surat Asy-Syams ataupun yang semisal. Maka kalau mengimami jangan terlalu panjang. Nah ini terkait dengan surat Al-Qari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama, was-samai wa-qariq. Allah memulai dengan wawul
qasam, demi langit dan juga demi at-tariq. Allah bersumpah demi langit. Allah menggunakan media langit yang harus kita renungi. Ternyata luar biasa kuasaan Allah dalam langit itu. Langit Allah ciptakan tanpa tiang, tetapi bangunannya sangat kokoh. Belum pernah direnovasi sampai sekarang. Ya. Kalau ada renovasi, kira-kira siapa yang sanggup, Pak? Nggak ada, ya. Nggak ada yang direnovasi. Kemudian Allah pun bersumpah dengan at-tariq. Apa itu at-tariq? Sampai kemudian dipertanyakan di ayat yang kedua, wa ma adraka mat-tariq. Dan tahukah kamu apa itu at-tariq? Jawabannya an-najmu ats-tsaqib. Bahwa at-tariq ini adalah an-najmu, bintang ats-tsaqib yang cahayanya menembus kegelapan malam. Itu at-tariq. Qatadah mengatakan, kenapa bintang itu disebut dengan tariq? Li'annahu innama yura bilaili wa yakhtafi bin-nahar. Karena bintang itu terlihat di malam hari dan dia bersembunyi di siang hari. Maka itulah at-tariq, ya, bintang yang bersinar di malam hari. Kalaupun di siang hari bintang itu bersembunyi, bukan berarti tidak ada, tetapi tidak kelihatan. Karena tidak semua yang tidak kelihatan itu tidak ada. Tidak semua yang tidak kelihatan itu tidak ada. Maka jangan sampai kesimpulannya gara-gara tidak kelihatan sama dengan tidak ada. Kacau kalau mempunyai rumus seperti ini. Surga kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Berarti surga tidak ada. Kan repot. Neraka enggak kelihatan, berarti neraka tidak ada. Enggak bisa kan gitu. Maka tidak setiap yang tidak kelihatan itu tidak ada. Apalagi yang sifatnya hal-hal yang ghaib, tidak terindra. Wa yu'ayyiduhu ma ja'a fil hadits sahih. Dan dikuatkan dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yatruqa rajulu ahlahu turuqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya tiba-tiba di malam hari. Kalau perjalanan jauh kan itu safar, pulang ke rumah malam hari, tengah malam ketok-ketok rumah, biar gimana itu penghuni rumah? Kaget kan itu, jangan ngagetin. Maka bagaimana? Kalau zaman dulu kan belum ada HP, belum ada WA. Kaget kan itu keluarganya, apalagi istrinya dalam keadaan malam kan itu. Nggak ada listrik. Pakai masker hitam kan itu. Pakai masker hitam, pas buka pintu yang kaget bukan hanya istrinya, suaminya pun kaget kan itu. Kirain apa kan itu. Lupa maskernya belum dicopot kan itu. Nah, maka seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang pulang ke rumah malam-malam tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Nah, kalau hari ini lebih mudah kan itu, ya, lebih mudah, kasih tahu dulu. Pulang dari luar kota, ya, pulang dari kerjanya malam, ya, pulangnya malam, kasih tahu dulu supaya surprise. Nah,
surprise sebenarnya, memberikan kejutan. Itu kenapa disebut al-Tariq? Karena bintang itu muncul di malam hari. An-najmu as-saqib, bintang yang cahayanya menembus. Ini kata Ibnu Abbas, as-saqib al-mudi, bintang yang bercahaya. Imam As-Suddi mengatakan yatqubu syayatin idza ursila 'alaiha. Kata Suddi, an-najmu saqib ini bintang yang menembus syaitan ketika bintang itu dilemparkan kepada syaitan. Syaitan itu suka mencuri-curi kabar berita dari langit. Maka kemudian dilempar oleh bintang, dan bintang itu terkena kepada si setan. Makanya kalau misalkan katakanlah dukun ketika meramal itu benar, bisa jadi pas juga. Kenapa beritanya pas dari si setan, walaupun kebanyakannya tetap saja meleset kan itu. Kenapa dukun disebut orang pintar, Pak? Kenapa ya? Yang datangnya orang bodoh, maka disebut dukun itu orang pintar. Ingin kaya datang ke dukun, padahal dukunnya pun belum kaya, miskin kan ya. Dukunnya pun miskin, rumahnya reot kan itu ya. Subut. Ingin jabatan datang ke dukun, padahal dukunnya pun rakyat jelata. Ingin pasangan datang ke dukun, padahal dukunnya pun jomblo kan gitu. Kenapa dukun disebut orang pintar ya tadi, yang datangnya orang bodoh ya. Ikrimah mengatakan an-najmu as-saqib huwa muqibun wa muhriqun di syaitan, bahwa bintang itu bercahaya dan bintang itu bisa membakar si syaitan. Itu kata Ikrimah. Apa yang hendak Allah sampaikan dengan sumpah ini, dengan membawa langit sebagai medianya dan juga bintang yang timbul ataupun yang muncul di malam hari. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tidaklah setiap jiwa, setiap diri, melainkan ada yang menjaganya. Jadi bukan hanya presiden saja ada yang menjaganya, kita pun sebenarnya ada yang menjaga. Ai kullu nafsin 'alaiha minallahi hafizun yahrusuha minal afat. Setiap jiwa ada yang diutus oleh Allah, hafidnya, ada yang menjaganya. Siapa? Malaikat. Malaikat yang menjaga kita. Cuma bedanya kalau pas pampres kan kelihatan gitu ya. Kalau malaikat tak kelihatan. Nah, tinggal pertanyaannya, kita lebih percaya kepada yang kelihatan atau yang tak kelihatan? Kita ada yang menjaga, setiap kita ada yang menjaga. Malaikat menjaga diri kita. Menjaga dari apa? Minal afat. Menjaga diri kita dari bencana, menjaga kita dari penyakit dengan izin Allah. Kalau ada bencana belum saatnya, tidak diizinkan oleh Allah, kita terkena bencana, kita akan dijaga. Maka kalau kita lihat CCTV media sosial itu ada apa istilahnya? Kemarin terakhir itu ada, saya melihat orang yang sedang sholat di gudang. Orang yang sedang sholat di gudang. Pas kemudian dia beres sujud, bangkit ke atas berdiri, itu ada sesuatu yang jatuh.
Kalaulah dia masih sujud itu kena itu kepalanya pas banget. Tetapi qadarullah pas berdiri, pas barang itu jatuh. Yaitu kenapa bisa begitu? Dijaga oleh malaikat. Kenapa? Karena tidak diizinkan oleh Allah untuk kena kan gitu. Dari mara bahaya, dari bencana, kemudian dari penyakit. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, penyakit apapun tidak akan kena. COVID kan itu. Ada yang sibuk di luar rumah berinteraksi dengan banyak orang, itu suami kan itu. Berinteraksi dengan banyak orang di kantor, di jalan, di mana. Yang terkena COVID-nya siapa? Anak istrinya, suaminya maka enggak kan gitu. Diperiksa dokter biasa aja. Nah itu Allah jaga dengan malaikat yang menjaga seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga dari mara bahaya, dijaga dari bencana, dijaga dari penyakit. Ada kemudian salah seorang pasien COVID itu sudah sampai di pasang ventilator, sudah tua, beliau itu sudah pensiunan, kemudian dirawat oleh dokter yang masih muda. Dokternya sangat muda, beliau sudah sangat sepuh. Dokternya terus memberikan semangat pagi, bisa sembuh insya Allah. Ternyata qadarullah jamaahnya hari ini masih sehat bukan? Dokter yang merawatnya meninggal duluan, padahal masih sehat. Nah, ketika belum waktunya meninggal, yang akan meninggal kan itu. Belum waktunya meninggal, akan meninggal, masih dijaga. Nah, kalau sudah waktunya meninggal dengan izin Allah ya meninggal kan. Malaikat itu terus menjaga. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi manusia itu mereka mempunyai mu'aqibat, para malaikat yang senantiasa menjaga secara bergiliran, baik dari depan maupun di belakang, dijaga terus, dipantau terus oleh malaikat. Termasuk malaikat itu kan kerja punya shiftnya. Shift apa bu? Shift pagi dan juga shift sore. Pergantiannya kapan? Subuh dan juga asar. Itu laporan tuh malaikat. Walaupun tidak Allah tanya, Allah maha tahu kan itu. Nah, yang subuh datang kan itu, yang beres subuh naik ke atas laporan kepada Allah, bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku. Nah, saya tinggalkan dalam keadaan sholat. Enak kan gitu ya. Ada yang laporan juga, ya Allah aku tinggalkan hambamu dalam keadaan masih tidur. Ya Allah aku tinggalkan hambamu subuh-subuh masih aja tidur gitu ya. Nah, berbagai macam laporan itu ya. Nanti yang pagi ditanya lagi kan itu waktu subuh, bagaimana kamu mendapati hambaku di waktu subuh sedang sholat. Nanti berangkat lagi laporan ke Allah di waktu sore sholat asar. Maka jangan sampai kan itu ya berada dalam situasi kondisi yang lengah, yang lalai. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi manusia itu ada para malaikat yang bergiliran memantau baik di depan ataupun di belakang. Ya'falunahu min amrillah. Mereka menjaganya karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang senantiasa memantau, menjaga diri kita seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyanzuril insanu, dia melihat, dia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
Ibnu Katsir mengatakan tanbihun lil insan ala wa'fi aslihi alladhi khuliqa minhu. Ayat ini sebagai peringatan kepada manusia akan lemahnya asal mula penciptaan mereka. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari mani, sangat lemah. Lemahnya manusia Allah ciptakan dari mani. Lahirnya manusia dibantu, ditolong orang lain. Ketika manusia sakit, diobati orang lain, dirawat orang lain. Kemudian bagaimana lemahnya manusia? Dia bekerja perlu dibantu orang lain, digaji orang lain. Orang kaya kuat atau lemah? Lemah juga kan gitu. Orang kaya rumahnya punya 3 lantai, katakanlah rumah 3 lantai, luasnya 500 meter rumahnya misalkan, saking gedenya. Kira-kira bisa nggak dia bersihin rumahnya sendiri lah? Pasti perlu dibantu orang lain. Lemah kan itu manusia. Sakit diobati orang lain, sakit dirawat orang lain. Mati gimana Pak? Dimandikan orang lain. Tidak ada kan mayit yang mandi sendiri Pak? Dikafani orang lain, diantarin ke kuburan oleh orang lain, dikuburkan oleh orang lain. Kenapa? Begitu lemahnya. Lihat, asal penciptaan manusia itu sesuatu yang lemah. Wa irsyadun lahu ilal i'tirafi bil ma'ad. Dan ayat ini sebagai bimbingan, petunjuk untuk tahu akan masa yang akan datang, masa kembali nanti ke akhirat. Kenapa? Karena saking lemahnya manusia tidak ada yang kekal hidup selama-lamanya. Pasti akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lianna man qadara 'ala al-bada'ah fa huwa qadirun 'ala al-i'adah bi tariqil awla. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menciptakan manusia pada permulaan kalinya, maka Allah pula yang kuasa untuk mengembalikan manusia. Bahkan itu lebih mudah lagi. Maka lebih mudah mana menciptakan ataupun menghidupkan manusia lagi? Lebih mudah mana menghidupkan atau mematikan lagi? Bagi Allah gampang, bagi Allah mudah. Dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wa huwallazi yabda'ul khalqa, dan dialah Allah yang pertama menciptakan, tsumma yu'iduhu, kemudian Allah mengembalikannya lagi, wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang dulunya mati Allah hidupkan, gampang bagi Allah. Setelah manusia hidup Allah matikan, gampang bagi Allah. Setelah manusia mati, gampang bagi Allah untuk menghidupkan kembali. Maka berapa kali kita mati kan? Berapa kali kita hidup? Mati dan hidup berapa kali? Mati berapa kali? Mati sekali, hidup 2 kali. Ada jawabannya? Mati kita itu 2 kali kan? Kita mati 2 kali, hidup 2 kali.
Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa'ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Bagaimana kamu kufur kepada Allah padahal kalian itu mati? Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan. Hidup pertama tuh. Maka hidup yang pertama kapan? Nah, sejak dulu ketika dalam kandungan ibu 4 bulan. Itu kehidupan pertama sampai sekarang. Sampai kapan? Mati. Nah, sampai mati ntar alam kan itu. Nah, sebelum 4 bulan itu adalah kematian yang pertama. Masih dalam keadaan dari air mani, dalam keadaan mati. Sampai kemudian 4 bulan diberikan ruh kehidupan. Maka kematian pertama sudah dilalui, kehidupan yang pertama sedang dijalani, yang akan menghadapi kematian kedua dan kehidupan yang kedua. Bagi Allah ahwan, bagi Allah itu lebih mudah lagi menghidupkan manusia setelah manusia mati. Khuliqa mimma indafin, yang manusia itu diciptakan dari air yang memancar, yakni al-mani, yaitu dari air mani. Yakhruju dafqan minar rajul wa minal mar'ah, air mani yang keluar dari laki-laki dan juga perempuan. Fayatawalladu minhum man walad biidznillah, maka dari air mani laki-laki dan juga perempuan tersebut kemudian lahirlah seorang anak dengan izin Allah. Maka tidak setiap pasangan suami istri yang berhubungan suami istri punya anak. Kenapa belum diizinkan oleh Allah? Tidak otomatis ada izin dari Allah. Makanya orang yang menikah ada yang langsung hamil kan itu. Ada yang baru menikah kemudian bulan berikutnya sudah hamil. Apa istilahnya Pak? Tokcer gitu. Tokcer langsung hamil. Itu bukan karena tokcernya bukan, ada izin dari Allah. Ada izin dari Allah langsung hamil. Tokcer langsung hamil isi. Kebir terus. Ada yang setahun sekali ada setahun sekali, 2 tahun sekali. Ada yang program berapa tuh? 3 tahun sekali. Tetap saja walaupun diprogramkan, kalau belum diizinkan oleh Allah akan bisa. Ada pasangan suami istri, dua-duanya bergerak di bidang kesehatan. Suaminya dokter, kemudian istrinya bidan. Sampai sekarang belum punya keturunan. Kenapa? Itu izin dari Allah. Nabi Ibrahim, Idul Adha kemarin kan kisah Nabi Ibrahim biasanya sering disampaikan. Sampai berapa tahun itu menunggu kelahiran Ismail. Izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhruju min baini sulbi wat tarahib, di mana air mani yang terpancar itu keluar dari sulbinya laki-laki dan juga tulang dadanya perempuan. Innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah untuk mengembalikannya sungguh maha kuasa. Nah ini ala raj'ihi ini apa maksudnya? Sesungguhnya Allah atas pengembaliannya itu maha kuasa. Pendapat yang pertama, ala raj'i hadzal ma'i dafin ila maqarrihi alladhi yakhruju minhu laqadirun ala dzalik. Allah mampu mengembalikan air mani yang terpancar yang sudah keluar. Gampang bagi Allah mengembalikan air mani tersebut ke tempat semula. Maka bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Allah pasti kuasa. Kalau kita kan gimana masukin lagi Pak? Keluar air mani itu yang keluar gimana masukinnya kan itu? Masukin lagi nggak bisa. Kenapa? Karena manusia terbatas
batas kuasanya. Tapi bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Bisa saja oleh Allah dikembalikan air mani yang sudah keluar ke tempatnya lagi. Pendapat yang kedua, innahu ala raj'i hadzal insanil makhluq min ma'id dafiq ay i'adatuhu wa ba'thuhu ila daril akhirah laqadir. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan manusia yang Allah ciptakan ini dari air yang memancar. Allah mudah, Allah gampang mengembalikannya. Allah gampang mudah untuk membangkitkannya ke negeri akhirat. Maka setelah manusia mati, gampang bagi Allah menghidupkannya kembali. Kalau menurut manusia yang mustahil orang mati bisa hidup lagi. Apalagi di manusianya sudah apa? Sudah hancur, dimakan oleh belatung di dalam tanah. Maka ini hal yang di luar logika akal manusia. Gimana mungkin ada orang yang 1 jam baru meninggal, coba hidupkan lagi, bagaimana bisa hidup? Yang 1 jam saja mustahil bisa hidup lagi, apalagi ini yang sudah hancur, gimana bisa? Iya kalau menurut manusia, tetapi bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan manusia setelah mati. Di anna man qadara 'alal bad'i qadara 'alal i'adah. Karena Allah Maha Kuasa untuk memulai menciptakan manusia, Allah pun Maha Kuasa untuk mengembalikan manusia. Allah kuasa memberikan kehidupan kepada manusia. Allah kuasa mematikan manusia. Allah pun kuasa untuk menghidupkan kembali manusia itu. Wa qad dzakara Allah 'azza wa jalla hadha dalil fil Qur'an fi ghairi ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil ini dalam Al-Qur'an dan di beberapa tempat, ya, bahwa Allah kuasa untuk menghidupkan kembali manusia. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir, ya, Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan manusia setelah matinya, hancur Allah bangkitkan lagi. Demikianlah kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan yauma tublas sarair. Allah bangkitkan kembali manusia itu pada suatu hari yang dimana rahasia-rahasia itu ditampakkan. Ayyaumal qiyamah tubla fihi sarair, yaitu pada hari kiamat semua rahasia-rahasia itu ditampakkan. Tabha wa tabdu, nampak sangat jelas, gak ada lagi yang tersembunyi, gak ada lagi yang dirahasiakan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yurfa'u li kulli ghadirin liwa'un inda istihi." Nanti dari kiamat akan diangkat bendera bagi setiap orang yang berkhianat. Di mana? Di bokongnya. Nanti dari kiamat orang-orang yang berkhianat itu kelihatan dari mana? Kelihatan dari bokongnya, ada bendera yang terangkat di sana. Oh, ini orang-orang pengkhianat. Maka dikatakan yuqalu hadhihi ghadratu fulan bin fulan. Oh, ini pengkhianat si fulan. Kelihatan tuh dari apa? Bokongnya ada bendera. Termasuk kan kita, Nabi tahu kita umatnya dari mana? Kan nggak kenal kita. Dari mana Bang nanti hari kiamat?
Nabi tahu kita umatnya dari bekas sujud, kemudian dari bekas wudu. Maka kata Nabi, sempurnakan wudu. Kenapa? Nanti orang yang berwudu itu ghurran muhajjalin, wajahnya memancarkan cahaya, glowing, memancarkan cahaya, sehingga ketahuan oh ini umat Nabi. Dari mana? Dari bekas wudunya. Otomatis kan orang yang sholat pasti wudu kan gitu ya. Nah itu kelihatan tuh umat Nabi. Oh wajahnya tersinar. Ada pengkhianat, oh muncul tuh bendera di bokongnya. Bilal, bagaimana Bilal yang suka azan, kelihatan dari lehernya. Kan itu tuh kelihatan tuh ya di hari kiamat itu ya. Maka tidak ada lagi yang dirahasiakan. Sampai orang yang berkhianat dia menyembunyikan sesuatu tidak ketahuan di dalam dunia, di akhirat ketahuan. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu, maka tidaklah dia mempunyai al-insan yaumal kiamat, manusia tidak mempunyai pada hari kiamat min quwwatin, tidak mempunyai kekuatan fi nafsihi, pada dirinya sendiri, wala nasirin, dan manusia tidak punya penolong min kharijin minhu, dari orang lain di luar dirinya. La yaqdiru ala an yanqada nafsahu min adzabillah, maka dia tidak akan mampu menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Wala yastati'u lahu ahadun dzalik, dan seseorang pun tidak sanggup, tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepadanya. Maka nanti di hari kiamat masih tanggung jawab sendiri. Tidak punya kekuatan apapun, tidak punya kuasa apapun. Di dunia punya kekuasaan tapi terbatas ya. Kuasanya terbatas. Di akhirat enggak. Seraja-rajanya manusia di dunia, di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Termasuk nanti yang ada namanya syafaat, itu izin dari Allah. Gak bisa langsung memberikan syafaat kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemudian manusia di hari kiamat tidak mempunyai kekuatan apapun, tidak mempunyai penolong siapapun. Maka di alam dunia betul-betul kita mempersiapkan bekal yang cukup ya. Bekal yang cukup untuk mengarungi kehidupan akhirat. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong seorang jikalau diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dari amal solehnya yang kemudian mengundang syafaat, mengundang rahmat, mengundang maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimahullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.